Lagi proses. Berarti telat 15 menit ya, tambahan 15 menit. Kamu bilang, Pak, bilang. Mbak ini Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dalam kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar yang akan dipandu oleh saya sebagai moderator Rifatul Adabiyah dan pemateri kita dari Institut Pertanian Bogor dengan Saudari Amarisni M dengan tema Perspektif Ekologi dalam Pengelolaan Daerah dengan subtema Perspektif Pentingnya Pengelolaan Kawasan Berdasarkan Ecological Boundaries atau batas ekologi berupa DAS atau daerah aliran sungai. Sebelum saya serahkan kepada Mbak Amarisni, terlebih dahulu saya perkenalkan CV beliau. Mbak Amarisni merupakan mahasiswa pasca sarjana Institut Pertanian Bogor dalam jurusan yang sedang konsen pada jurusan arsitektur lanskap. Kemudian beliau juga dari S1 Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009 hingga 2013. Beberapa pengalaman beliau antara lain beliau pernah sebagai Graduate Student Researcher at Urban Water Cluster Research yang mana bekerja sama dengan pemerintah Australia dan Indonesia. Kemudian pernah menjabat sebagai Science Teacher at Pakistan Embassy School atau AIM International School. Kemudian beliau juga pernah sebagai Facilitator of Community Development at PNPM Mandiri Perkotaan. Banyak ya pengalaman beliau. Kemudian bahasa yang beliau kuasai juga terdiri dari bahasa Inggris. Ini juga sangat profesional sekali. Kemudian beberapa volunteer experience sebagai translator at Oxfam, kemudian fasilitator at Gadjah Mada University, dan beliau juga pernah sebagai scriptwriter at Bingkai Indonesia. Oke. Sesi selanjutnya adalah pemaparan materi dari pemateri kita, Mbak Amarisni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Rifa yang telah memulai acara ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, mbak-mbak, mas-mas, bapak ibu yang saya hormati di berbagai belahan dunia kali ini? Semoga selalu sehat dan mari kita sekarang bermalam minggu ceria bersama saya dan teman-teman di sini untuk melihat webinar kali ini. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Mata Garuda yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan webinar kali ini. Saya Amarisni akan mempresentasikan dan berbagi mengenai perspektif ekologi dalam pengelolaan daerah, di mana perspektif ini penting dalam pengelolaan kawasan berdasarkan ecological boundaries atau batas ekologis berupa DAS. Mari kita lihat. Nah, di sini kita akan bertraveling bersama-sama, berjalan-jalan bersama-sama, mengelilingi bumi, kemudian juga melihat bagaimana bumi terbentuk, kemudian juga bagaimana peran manusia, dan juga hingga bagaimana manusia mengelola bumi ini. Nah, ini adalah bumi yang kalau di sini kita lihat mungkin 2 dimensi ya. Hanya di dalam bumi ini
yang bulat apabila kita lihat mungkin astronot lihat dari luar angkasa, ini bumi ini bulat dan sebenarnya memiliki berbagai ekosistem, berbagai bentang alam yang sangat luar biasa yang isinya berbagai biota, kemudian juga dengan laut biru dan daratan yang hijau yang tampak di layar ini. Nah, salah satunya ada bentang alam yang ekstrim seperti di Zabriskie Point, California. Kemudian juga ada gunung api di Hawaii yang menjadi karakter Hawaii. Namun di gunung api ini banyak sekali bakteri, kemudian juga mikroorganisme yang dapat bertahan di kondisi ekstrim. Kemudian juga Pantai Nguyahan, Yogyakarta. Tentu mungkin sebagian orang familiar dengan pantai Yogyakarta yang sangat indah ini. Dan bisa kita lihat di bawah permukaan air itu sebenarnya banyak sekali organisme-organisme laut seperti alga, rumput laut, kemudian juga moluska atau kerang-kerang yang saling berinteraksi dan unik sehingga mereka dapat hidup berdampingan. Termasuk juga hutan tropis yang menjadi kondisi yang ideal untuk hidupnya berbagai spesies atau organisme dan tentunya bawah laut. Salah satunya di Raja Ampat yang sangat populer. Nah, adanya berbagai bentang alam yang kita dapat lihat di sini sebenarnya hasil dari evolusi, dan di dalamnya berisi berbagai spesies. Kita bisa lihat bahwa di sini terdapat jumlahnya 6 juta, sekitar 6.783.000 spesies di seluruh dunia, dan spesies terbesar sebenarnya adalah serangga, hingga mencapai 1 juta. Nah, kita manusia ada di bagian mana nih? Nah, kita bagian dari mamalia, dan Homo sapiens itu adalah kita yang merupakan salah satu spesies dari seluruh bumi ini. Nah, bisa dilihat berbagai spesies di sini menghidupi bumi dan daerah di berbagai pelosok negeri. Mohon maaf ya, ada bayi saya nih. Kemudian juga, nah ini salah satu berbagai organisme yang hampir punah. Contohnya salah satu Nepenthes, atau ini bisa dilihat Nepenthes itu adalah kantong semar yang hampir punah, dan ini kita perlu lihat bahwa banyak organisme yang sebenarnya perlu kita lestarikan. Nah, di sini seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa bumi ini terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu dengan proses yang begitu panjang hingga tercipta adanya berbagai organisme, mulai dari trilobita. Mungkin kita bisa lihat di sini ada istilah trilobita ini, kemudian juga ada terbentuknya keong-keong, bahkan hingga manusia saat ini. Nah, manusia saat ini, kita manusia tinggal di masa Holosen dalam waktu geologi yang eksis sekitar 0,01 juta tahun yang lalu. Nah, disinilah kita sebagai manusia tercipta. Nah, ini berbagai manusia yang menghidupi berbagai daerah, berbagai negara, dan kita sekarang sedang saling mendengarkan di berbagai wilayah. Inilah kita, manusia. Satu spesies dari jutaan spesies makhluk hidup. Nah, manusia mempunyai keunggulan dan diberi wewenang oleh Tuhan untuk memiliki persepsi dan juga memiliki akal
pemikiran sebagai dasar, sebagai esensi dalam mengelola, mengorganizing, atau juga merencanakan dan menganalisis. Nah, apabila kita melihat peradaban manusia dan kita analogikan seperti jam di sini, manusia itu baru saja hadir di sini. Homo sapien, manusia ini baru saja hadir beberapa menit yang lalu, dan revolusi industri ini baru saja terjadi 2 detik yang lalu. Berarti manusia ini mempunyai peradaban yang sangat singkat. Bisa dilihat ini perkembangan peradaban manusia sebelum Masehi hingga terbentuknya perkembangan kota dan revolusi industri. Nah, mengapa saya berbagi mengenai peradaban manusia dari awal? Nah, ini menjadi pemikiran bagi kita bahwa apakah manusia, bisa dilihat di sini mungkin ada yang kenal, ini siapa? Dari SNSD. Kalau orang-orang yang penggemar K-pop katanya. Nah, manusia sebagai salah satu spesies dari jutaan spesies dan memiliki kemampuan yang diberi wewenang satu-satunya oleh Tuhan, seringkali menjadi memiliki hasrat untuk menguasai alam ini. Dan tidak lagi berpikir bahwa manusia adalah bagian dari makhluk hidup yang lainnya. Nah, kita perlu menyadari hal ini. Nah, jangan sampai kita seperti manusia yang ada dalam video ini. Mari kita saksikan. Sebentar. Nah, kita bisa lihat di video ini, manusia tercipta, kemudian juga memanfaatkan alam. Namun apa yang terjadi jika tidak bijaksana untuk memanfaatkan alam? Seperti overfishing, kemudian juga penembakan ilegal, penebangan pohon secara berlebihan. Nah, inilah yang terjadi saat ini, bukan? Bagaimana semua dimekanisasi, kemudian juga mungkin tidak tampak ya. Di sini videonya menceritakan tentang bagaimana keserakahan manusia, dan sehingga
manusia ini seperti benar-benar menjadi bagian perusak bumi. Dan hanya berfungsi sebatas itu. Jangan sampai kita menjadi bagian yang demikian. Hingga UFO pun datang misalnya. Dan menginjak-injak manusia seperti itu. Nah, ini salah satu contoh video ekstrimnya efek kehadiran manusia di bumi ini. Tapi saya percaya bahwa teman-teman yang hadir di sini yang menyimak video ini tidak demikian. Kita semua mempunyai kepedulian, mempunyai semangat untuk bisa harmonis dan serasi dengan alam ini. Dan sehingga kita bisa merefleksikan bagaimana kita seharusnya mengelola bumi ini. Nah, dalam pengelolaan daerah, kita dapat mengenal 3 wilayah, yaitu berdasarkan batas administratif, kemudian juga batas kultural atau batas berdasarkan etnik atau suku, kemudian juga berdasarkan ecological boundaries atau watershed. Nah, jangan sampai watershed ini menjadi anak tiri, karena misalnya di sini contohnya watershed ini adalah hulu sungai, ini adalah daerah aliran sungai Ciliwung. Bisa dilihat bahwa, nah seperti ini, watershed ini merupakan wilayah yang dibatasi punggung gunung atau bukit yang dapat menampung air hujan yang kemudian disalurkan ke laut melalui sungai utama, sehingga kita bisa melihat bahwa semua saling terkoneksi. Prof saya, pembimbing dosen saya pernah menyebutkan bahwa sungai diciptakan berkelok-kelok karena agar dapat menghidupi lebih banyak manusia, lebih banyak makhluk hidup di bumi ini. Karena apabila diciptakan lurus, sungai ini ya akan lebih pendek dan akan lebih sempit. Sehingga itulah mengapa Tuhan sangat luar biasa menciptakan sungai berkelok-kelok, bahkan seperti yang bisa kita lihat di sungai Amazon, atau misalnya di sungai-sungai besar, sungai Mahakam, atau sungai yang ada di Kalimantan, seperti itu. Termasuk sungai yang ada di Ciliwung. Seperti yang kita tahu bahwa ada normalisasi atau ada pelurusan sungai, itu perlu dipertimbangkan kembali bagaimana seharusnya secara ekologis sungai dapat menghidupi makhluk hidup lainnya. Nah, jika Anda tidak melihat video ini akan menayangkan mengenai apa itu watershed atau daerah aliran sungai. Dan semoga Anda bisa melihat video ini. Mari kita simak video berikut ini. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa video ini menggambarkan bagaimana watershed bisa menghidupi
bagaimana watershed bisa menghidupi semua makhluk hidup secara lokal, regional, bahkan internasional. Ya, our economy depends on healthy watershed. So the watershed or dust is very important to decide the management of a regional or landscape. Nah, kemudian juga kita bisa lihat video. Lihat. Mungkin ada yang tidak bisa melihat video ya, atau misalnya tidak bisa mendengar suara video ini, tapi video ini memperlihatkan bahwa watershed, dust itu tidak melihat batas negara, batas wilayah, tapi watershed itu mulai dari hulu, hilir, hingga muara, sampai ke lautan, itu tersambung dan menghidupi seluruh lanskap, seluruh ekosistem, seluruh biota yang ada. Karena bisa dilihat jika teman-teman yang bisa melihat videonya, itu memperlihatkan bahwa ada berbagai rumah di pinggiran watershed atau di pinggiran daerah aliran sungai yang bisa saja mencemari watershed atau bahkan menyumbang polutan. Nah, polutan itu akan berdampak pada sungai bagian hilir atau sungai bagian bawahnya dan akan berefek pada kerusakan lingkungan di bawahnya hingga ke lautan. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan dalam pengelolaan daerah. Jangan sampai ketika misalnya kita menebang hutan di hulu, nah, jangan menyalahkan bahwa ini akibat hujan yang besar gitu. Tapi kita bisa merefleksikan apa yang salah dengan pengelolaan daerah kita. Seperti itu. Kita perlu lebih bijaksana dalam mengelola daerah aliran sungai dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, tidak mencemari, dan meminimalkan polusi atau polutan yang masuk ke wilayah daerah aliran sungai tersebut. Nah, kita bisa lihat ini, ada yang tahu pasti gambar ini kan? Berita tahun kemarin, bukan, berita minggu kemarin. Ini sangat hit sekali sehingga ya BTS tuh dari lokal moderatornya langsung jawab itu mall BTC bukan BTS ya, BTC itu di Pasteur. Ini menunjukkan adanya banjir yang sangat tiba-tiba yang jarang sekali terjadi, yang sebenarnya saya kebetulan orang Bandung juga, dan lokasi ini adalah lokasi yang sebenarnya bukan langganan banjir, tapi mengapa demikian? Mengapa bisa sampai hanyut? Bisa dilihat ini mobil-mobil sampai berenang-berenang seperti itu. Apa yang terjadi? Nah, mungkin ada pembahasan yang menyebutkan bahwa ada tanggul sungai yang meluap atau roboh sehingga alirannya memasuki kota. Namun kita perlu lagi melihat bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan kawasan di hulu sungai, di daerah sebagai penyangga air, di mana air itu paling banyak diserap. Karena hulu sungai atau daerah yang paling puncak atau daerah yang memiliki kemiringan yang tinggi itu
sebenarnya perlu dikelola dengan adanya berbagai pohon, berbagai vegetasi yang perlu memproteksi masuknya air atau infiltrasi air ke dalam tanah, sehingga tidak banyak lagi aliran air yang terbuang. Inilah yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita mempunyai rumah seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ini di hulu sungai, di daerah Lembang. Nah, ini rumah-rumah dibangun di perbukitan. Di perbukitan dengan kemiringan mungkin lebih dari 60%. Ini bisa dilihat bahwa bagaimana pemerintah, bisnis, kemudian juga masyarakat, kemudian juga peneliti, dan komunitas bekerja sama, berkolaborasi untuk menyadari bahwa apa sih resiko yang bisa ditimbulkan jika kita membangun wilayah yang bukan peruntukannya seperti ini. Apa efek lingkungan? Karena efek lingkungan itu bisa kita lihat bukan hanya sekedar lingkungan, tapi balik lagi berjuta-juta spesies itu tergantung pengelolaan kita. Seperti itu. Nah, sehingga jangan sampai kita sebagai satu-satunya yang diberi wewenang untuk mengelola alam, istilahnya menzolimi alam, menzolimi spesies lain. Bahkan berdampak resiko pada ekonomi pembangunan daerah kita. Nah, selanjutnya, prinsip pengelolaan watershed atau DAS. Yang pertama, yaitu dengan memahami bahwa DAS sebagai sistem alam yang kita bisa bekerja sama dengan baik dengan melihat DAS sebagai sistem. Kemudian juga yang kedua, pengelolaan DAS perlu terus-menerus dan dibutuhkan pendekatan multidisiplin. Baik itu mungkin anak ya pertanian sudah pasti, mungkin ekonom, politikus, atau bahkan komunitas, masyarakat, RT, RW, bahkan kelurahan, itu perlu mengkaji dan seperti di nomor 3, saling mendukung, berkomunikasi, baik dari peneliti, bisnis, kemudian juga pemerintah dan komunitas, serta membuat aksi yang terencana dan menghasilkan kesuksesan yang nyata. Yang keempat adalah pendekatan yang dinamis atau fleksibel sangat dibutuhkan, karena kondisi alam kita tahu bergerak secara dinamis, sehingga kita perlu lihat lebih detail, lebih memahami dan lebih peka, sensitif terhadap alam, dan menerapkannya, serta dapat adaptif dalam mengelola kawasan. Nah, ini salah satu best practice dari pengelolaan kali berantas di Jawa Timur, terbaik sedunia. Saya pernah bertemu dengan ketua komunitas Ekoton di Surabaya. Waktu itu ada pertemuan dan namanya Om Prigi Arisandi. Dia menang award lingkungan dan telah melakukan gugatan ke pemerintah dan telah melakukan mediasi bahwa kali berantas itu adalah sangat penting untuk dikelola secara keseluruhan dengan berbagai pihak antar daerah, antar stakeholder, sehingga sampai pada saatnya beliau memenangkan gugatan tersebut, sehingga gubernur pun meningkatkan APBD dan meningkatkan kerjasama antar daerah untuk menjadikan sungai sebagai sumber air bersih dari Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, dan sekitarnya sebagai sumber irigasi. Bahkan gubernur pun menjadikan sungai sebagai bahan pidato dan sebagai bahan untuk terus mempromosikan pentingnya integrasi pengelolaan kali berantas tersebut. Nah, itu contohnya. Selanjutnya ini tupoksi dari pengelolaan integrasi
Kali Brantas. Dan juga ada hal terbaru dari Kementerian PU bahwa saat ini telah dicanangkan adanya P2KH atau Program Pengembangan Kota Hijau dari amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa ruang terbuka hijau perlu sebesar 30% di area kota dengan 20% dari pemerintah dan 10% dari private. Tapi kita perlu menyesuaikan adaptasi. Yang ada di Papua mungkin lebih banyak ruang terbuka hijaunya. Nah, itu perlu dipertahankan karena memang lebih baik, lebih besar ruang terbuka hijau yang ada di daerah tersebut. Contohnya ini, penyesuaian adanya ruang terbuka hijau di seberang, tepat di pinggir kali di Surabaya. Ini sangat indah ya. Ini contoh-contoh di Surabaya. Surabaya sudah mumpuni dalam mengaplikasikan secara sederhana, kemudian juga membantu masyarakatnya dalam memahami bagaimana P2KH ini diterapkan. Nah, ini salah satu dari Wali Kota Bekasi juga mencanangkan adanya kota hijau. Nah, target kota hijau Indonesia yaitu 100% di tahun 2035. Sehingga kita semua mempunyai peranan penting dalam mencapai target tersebut. Nah, kota hijau ini sebenarnya bagian dari pengelolaan kawasan dari perspektif ekologi. Artinya, DAS itu terdiri dari kota, desa, dan adanya natural. Sorry, ini ada mati lampu. Nah, kota hijau ini, tapi kita lanjutkan, kota hijau ini memiliki kekuatan pula untuk menunjang kota dalam memahami pengelolaan daerah yang lebih bijaksana. Nah, termasuk kita juga belajar memahami alam dari suku-suku yang ada di Indonesia, seperti suku K, Kabupaten Maluku Tengah. Nah, di Maluku Tengah itu ada peraturan-peraturan yang sangat bagus dan sangat mempunyai kearifan lokal, yaitu salah satunya di sini adalah ada sistem SASI, sistem pengetahuan pelestarian sumber daya alam, kemudian juga ada Matakau, sistem perlindungan terhadap satu pohon atau tanaman tertentu, kemudian juga terdapat jenis hukuman dan larangan untuk perlindungan seperti POSO atau PAMALI. Nah, adanya PAMALI atau POSO ini sebenarnya untuk mengelola lingkungan dan menunjang juga ekonomi masyarakat agar tetap berjalan seperti itu. Inilah yang sebenarnya kita perlu pelajari lebih dalam, bahkan ke masyarakat, bukan hanya ke masyarakat global, tapi ke masyarakat lokal, adat, sehingga kita bisa mengadaptasi ke wilayah regional yang lebih luas, seperti wilayah provinsi. Nah, seperti itu. Sehingga jangan sampai saat kita kekurangan air bersih, karena di sini adalah kekurangan air bersih itu sebagai salah satu gangguan untuk kesehatan manusia. Dan apabila kita sudah sakit, sudah tidak mempunyai air bersih, sakit, kemudian juga apa yang kita bisa usahakan, apa kontribusi kita untuk negeri ini, untuk dunia ini, itu tidak ada. Nah, ini berkaitan dengan adanya pengelolaan daerah secara berdasarkan daerah aliran sungai, karena daerah aliran sungai ini sebenarnya didasarkan pada pengelolaan air dengan berpikir bahwa air sebagai kebutuhan utama dari pengelolaan kawasan ini. Nah, saya punya pertanyaan untuk Anda semua. Apa harapan Anda dengan melihat
presentasi sebelum-sebelumnya, apa harapan Anda ke depan untuk pembangunan Indonesia? Mungkin bisa di-share ya nanti di komen atau di tampilan-tampilan oleh moderator. Kita ingin menumbuhkan semangat bersama untuk membangun lebih ekologis, sehingga mari hidup serasi dengan alam, karena ketika sumber daya alam menghilang, baru kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Now, when the well is dry, we know that the worth of water. Terima kasih atas perhatiannya. Sungguh senang saya bisa sharing bersama-sama dengan teman-teman di berbagai penjuru dunia kali ini. Salam saya, salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih atas presentasinya saudari pemateri kita. Sungguh sajian yang sangat inspiratif sekali dan informatif sekali. Oke, bagi teman-teman yang sedang nobar nih, ini saatnya kita diskusi. Ada yang ingin ditanyakan untuk yang sedang online sekarang? Oke, nih pertanyaan masuk. Mbak Amar, pemohon disimak ya. Bagaimana pendekatan dinamis dari pengolahan DAS itu sendiri? Nah, pendekatan dinamis terhadap pengolahan DAS itu yang dimaksud seperti apa sih, yang lebih realistis mungkin ya yang dimaksud penanya ini? Oh iya, oke. Bisa langsung jawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Mungkin bisa dijawab dulu aja, Mbak Amar. Oh ya. Oke, salah satu tadi pertanyaannya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Dia, IPB. Bagaimana pendekatan dinamis pengelolaan DAS dan seperti apa? Di Indonesia ada badan yang mengelola, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai. Itu bisa kita singkat BBWS. Nah, itu mengkoordinasi seluruh stakeholder yang ada dan berkaitan dengan aliran sungai. Balai Besar Wilayah Sungai ini juga mengkoordinasi, kemudian juga melakukan pendekatan kepada berbagai pihak untuk merencanakan, ada planning, kemudian juga desain bagaimana sungai itu perlu ditata, kemudian juga penerapannya ke masyarakat, kemudian juga penerapan kebijakan ke stakeholder, ke bisnis maksud saya, dan penerapan untuk pengelolaan sungai yang lebih baik, termasuk juga kepada pendekatannya kepada peneliti. Nah, contohnya yang real itu BPWS Kali Brantas itu sudah cukup baik dalam mengintegrasikan pengelolaan
sungai, sehingga PBWS menjadi fasilitator daerah untuk komunitas, kemudian juga untuk pemerintah daerah, setiap pemerintah daerah setiap kota atau setiap wilayah, serta juga peneliti dan bisnis. Bagaimana mengontrol polusi misalnya. Nah, BBWS Kaliberantas ini menjadi best practice, menjadi pengelola yang baik juga dalam mengelola Kaliberantas ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Amarisni untuk jawabannya. Nih, ada pertanyaan lagi nih yang muncul dari saudari kita, dari Sirum, dari Institut Pertanian Bogor. Bagaimana pengelolaan sungai yang cukup tercemar seperti yang kita tahu di Jakarta? Apakah perlu pengelolaan air secara signifikan atau hanya PDAM saja, mengingat beban yang tercera itu masih ada, seperti itu. Bisa dimengerti, Mbak? Ya, terima kasih Mbak atau Mas ya. Terima kasih Saudara Sirum IPB. Bagaimana pengelolaan sungai yang cukup tercemar? Nah, bagaimana, apa hanya PDAM saja yang mengelola? Sebenarnya PDAM hanya mengelola seperberapa dari kualitas sungai ya. Hanya sebenarnya ada penelitian, salah satunya juga penelitian dari IPB, dari Noviandi, itu menyebutkan contohnya di Ciliwung ya, bahwa sungai bagian hulu itu memang sangat utama menjadi bagian untuk konservasi, artinya tumbuhan-tumbuhan itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan perbanyakannya dan juga pengelolaannya. Kemudian juga daerah yang kedua di tengah Sungai Ciliwung itu untuk produksi, artinya bagaimana produktivitas sungai itu dapat menunjang penurunan kualitas sungai. Contohnya, misalnya bagaimana sungai itu dikelola dengan menggunakan tumbuhan-tumbuhan atau juga dengan pengelolaan wetland atau constructed wetland, adanya tanaman-tanaman air yang bisa menyerap polutan sehingga bisa menyerap dan membersihkan sungai. Tapi itu juga perlu pertimbangan, perlu kajian dari pemerintah dan perlu berasal dari keinginan pemerintah dan masyarakat, karena kadang kita misalnya peneliti idenya banyak macam-macam, misalnya untuk mengelola seperti apa, tapi pada akhirnya mentok karena penelitian, karena misalnya biaya yang kurang atau bagaimana. Tapi pengelolaan atau pengelolaan sungai yang tercemar itu sebenarnya jika kita kaji misalnya teknologi di Eropa, sebenarnya disederhanakan menjadi kajian teknologi yang sebenarnya sangat sederhana dan bisa diaplikasikan jika kita mempunyai keinginan, jika masyarakat mempunyai keinginan dan pemerintah juga. Jadi sebenarnya dalam pengelolaan sungai tercemar itu banyak sih caranya, hanya bagaimana keinginan kita untuk menerapkannya itu sebenarnya. Untuk yang ketiga dari Mas Dadang, ya, bagaimana nih? Oke, ini pertanyaan dari Mas Dadang sendiri. Saya berharap Indonesia memiliki des seperti Jepang, di mana ikan-ikan cantik berenang bebas dan masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengambilnya. Seperti yang tadi disampaikan, local wisdom sangat berpengaruh untuk mengambil peran agar terwujud sistem seperti apa yang bisa diterapkan di sini. Jadi menurut Mas Dadan itu adalah sistem yang bisa benar-benar diterapkan secara real di Indonesia itu seperti apa sih Mbak? Nah itu. Sebenarnya mungkin berasal dari konsep kebijakan pemerintah dulu ya. Hanya sekarang ini mungkin pemerintah sudah cukup baik juga melakukan program P2KH atau kota hijau gitu. Nah, itu juga sebagai bagian dari
bagian bagaimana pemerintah mulai concern ke lingkungan. Hanya bagaimana kita mengelola lingkungan dan kawasan secara keseluruhan. Nah, sistem yang bisa diterapkannya ya integrasi bagaimana batas pengelolaan wilayah administratif itu berkoordinasi dengan local wisdom, dengan berbagai suku yang ada yang tinggal di sana, dan mengeksplorasi bagaimana pertimbangan-pertimbangan lingkungan secara lokal itu mampu untuk menunjang pengelolaan das tersebut, sehingga ikan-ikan bisa, tadi ikan-ikan di Jepang bisa berenang dengan bebas, kita bisa ngambil. Terjadi juga sekarang di Singapura, bahkan negara kecil seperti Singapura berani untuk merombak taman menjadi lebih alami. Contohnya Bishan Park, bisa dilihat mungkin di YouTube gitu. Itu salah satu program yang pemerintah yang berani, yang sangat concern bagi lingkungan. Seperti itu. Jadi perlu adanya integrasi antara pemerintah, peneliti, kemudian juga bisnis dan komunitas dalam administratif, dalam sosial, dan juga secara ekologis, seperti itu. Ya, bisa selanjutnya. Oke, mungkin nih dari Mas Dadang akan menyampaikan atau feedback langsung terkait dengan jawaban yang dikasih oleh saudari keynote kita hari ini. Oke, kita di sini lagi nonton bareng, kebetulan dari teman-teman pasca IPB. Saya perkenalkan dulu, di sini kita ada beberapa orang nih, ada Mbak Dia, ada Mas Reja, ada Lura IPB juga. Ini kita kedatangan tamu kehormatan Lura IPB. Terus ada Mbak Sirum yang tadi sudah nanya. Ya, terima kasih Mbak. Di sana juga ada Bang Nasir dan Mbak Mona ya. Oke. Setelah saya perkenalkan teman-teman yang lagi nobar di sini, tadi sempat ditayangkan bahwa ada banjir dadakan di Bandung dari minggu kemarin yang menghebohkan media sosial, dan itu secara viral di medsos tersebar ya. Nah, yang mau ditanyakan begini Mbak, bahwa itu kan jadi momok yang sangat menakutkan gitu, maksudnya tiba-tiba menjadi semua bahkan mobil juga bisa sampai ke bawah arus gitu. Padahal kalau kita telusuri histori masalahnya itu cuman hanya gara-gara aliran sungai yang tersendat oleh styrofoam ataupun sampah-sampah yang kecil ya gitu. Iya. Nah, mungkin solusi yang step awal yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat setempat itu seharusnya seperti apa, dan ketika setelah ditangani, sekarang kan lagi menangani untuk pelebaran gorong-gorong, pembersihan dan sebagainya. Nah, setelah itu harus sistem seperti apakah memang harus ada sisi tingkat teknologi yang benar-benar high-tech, dan memang harus local wisdom yang sangat berpengaruh di sana gitu. Mungkin itu saja dulu pertanyaan dari kita. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Ya, memang kejadian banjir kemarin sangat membuat semua terkaget-kaget. Bahkan Pak Ridwan Kamil saja memohon maaf ya atas kejadian tersebut dan langsung mengkaji bagaimana penyelesaiannya. Nah, mungkin realnya yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat, pemerintah sudah cukup tepat untuk menghentikan habit masyarakat untuk menggunakan plastik atau styrofoam ya dalam memakai wadah tersebut, karena itu sangat berpengaruh bagi kerusakan lingkungan gitu. Namun selain itu juga kita harus perlu mengevaluasi bagaimana hulu sungai, balik lagi, bagaimana hulu sungai di sekeliling Bandung, karena Bandung merupakan bendungan ya, bagaimana kondisi hulu sungai, sudah seberapa lahan yang sebenarnya
kritis gitu. Berapa lahan yang kritis, berapa lahan yang masih bisa diselamatkan, berapa hutan-hutan yang masih bisa terjaga dan kemudian bisa dikembangkan. Setelah adanya evaluasi, mungkin bisa lihat kebijakannya, bagaimana rumah-rumah atau kafe atau hotel yang terbangun di sana itu bisa dikaji ulang. Bagaimana mereka bisa mempengaruhi aliran sungai itu. Karena sebenarnya masalahnya adalah persentase penyerapan air ke tanah itu semakin terbangun suatu lahan, semakin sedikit persentase infiltrasi air ke tanah, dan semakin besar air limpasan atau runoff ke permukaan. Sehingga ini menjadi kajian yang perlu atau istilahnya urgent untuk dikaji saat ini hingga menimbulkan opsi-opsi teknologi-teknologi yang bisa dikembangkan. Nah, teknologi ini sebenarnya misalnya ada opsi tol air untuk menyambungkan air. Kebetulan saya juga concern gitu melihat, oh bagaimana nih kerja tol air, katanya tol air tersebut langsung menghubungkan suatu genangan air kemudian juga dialirkan langsung ke sungai. Tapi itu apakah sebenarnya bisa menyelesaikan masalah atau bahkan hanya memindahkan masalah, karena tol air itu bisa jadi air permukaan itu air di daerah tersebut hanya dipindahkan ke aliran sungai di bawahnya, namun daerah di hilir sungai yang lebih landai itu sebenarnya bisa menimbulkan banjir di daerah yang lain. Nah, itu yang perlu dikaji. Mungkin bisa teknologi lokal, misalnya yaitu penguatan kontrol dari hulu sungai tersebut, bagaimana kita harus melindungi dan benar-benar memproteksi jumlah hutan yang ada di hulu, di bukit-bukit di Bandung, kemudian juga teknologi untuk menggunakan air limpasan atau air banjir itu. Bisa nggak misalnya dibendung di bawah tanah, kemudian juga dibuat mikrohidro atau dibuat juga sistem treatment pengolahan air runoff gitu kan, sebenarnya bisa gitu, dan itu juga sudah ada teknologi yang walaupun dibilang high tech, tapi sebenarnya semakin high tech harusnya semakin ekologis seperti itu. Itu sih yang bisa dijawab. Jadi perlu adanya evaluasi, kemudian juga perlu adanya kebijakan yang kuat sehingga menghasilkan aplikasi yang sangat bermutu dan tidak bisa bukan hanya memindahkan masalah tapi menyelesaikan masalah, seperti itu. Baik, sungguh pemaparan yang informatif dan sangat menginspirasi sekali ya. Dari beberapa pertanyaan yang disampaikan, saya simpulkan sedikit. Jadi dalam menyelesaikan masalah DAS ini perlu adanya pendekatan dari berbagai pihak, baik itu dari kebijakan atau pemangku kebijakan itu sendiri, dari pemerintah, kemudian hingga sampai pada level pemerintahan yang paling kecil, kemudian aplikasi terhadap masyarakat yang bagus, dan pengawasan dari stakeholder dan peneliti itu sendiri. Nah, kemudian perlu adanya tindakan cerdas untuk integrasi yang bagus, bagaimana menurunkan produktivitas sungai dapat menurunkan dari pencemaran sungai itu sendiri. Kemudian peningkatan pemahaman local wisdom dengan adanya sosialisasi akan pentingnya saluran air itu sendiri. Nah, sedikit kutipan yang bagus dari Mbak Amar tadi ya, alur bagaimana cara penyelesaian dari masalah ini, evaluasi, kemudian kebijakan, bagaimana aplikasi di masyarakat, kemudian menghasilkan tidak hanya pada mengalihkan permasalahan, akan tetapi menyelesaikan, itu poinnya. Nah, kutipan terakhir ya,
Mari hidup serasi dengan alam, ketika sumber daya alam menghilang, baru kita sadar uang tidak bisa dimakan. Sekian kegiatan webinar kita kali ini. Ya, terima kasih semuanya. Sangat Disuruh. menginspirasi sekali, Mbak Amar. Terima kasih. Mungkin ada satu kata yang bagus atau pesan untuk teman-teman yang lagi nobar nih, Mbak. Ya, semoga ini bisa menjadi sharing pemahaman agar kita bisa lebih bijaksana dalam berperan sebagai pengelola alam di bumi ini. Ya, terima kasih semuanya atas kehadiran dan sharingnya. Ada yang kelewat nih sedikit, nih kita kan di sini juga ada yang dari teman-teman dari Mata Garuda ya. Mata Garuda itu adalah wadah yang mewadahi kita teman-teman sebagai penerima beasiswa LPDP di Indonesia. Ada saudari Heni Rusmianti. Silakan Mbak Heni kalau misalnya ada satu pesan, dua pesan yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih Mbak Rifa. Mungkin hanya ucapan terima kasih untuk pemateri yang materinya cukup berkesan dan juga bermanfaat sekali untuk kita ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh pemateri bukan hanya sampai di kita saja, tapi juga dapat diamalkan dan kita bagi untuk teman-teman kita yang lainnya juga. Saya ucapkan terima kasih untuk moderator lapang Mas Dadang dan juga moderator sesi Mbak Rifa dan terakhir Mbak Amar selaku pembicara. Good job for you all. Terima kasih. Saya kembalikan lagi pada Mbak Rifa. Sepertinya dari lokal moderator juga ingin menyampaikan satu kata, dua kata. Dia nggak mau ketinggalan juga nih. Coba deh, mungkin satu kata aja ya. Mungkin yang sangat dan paling berkesan untuk materi ini. Saya hanya mau menyambungkan pesan dari teman-teman yang lagi nobar saja nih dari IPB nih. Jadi live dari IPB langsung. Kita masih di kampus, masih semangat karena memang Mbak Aman kebetulan dari IPB juga, jadi kita semangat banget untuk menyimak penyampaian materi beliau. Ini ucapan atau statement dari teman-teman yang lagi nobar di IPB. Terima kasih Mbak Aman. Oke. Terima kasih. Oh ya, boleh satu pesan juga. Terima kasih juga bagi kawan-kawan yang di luar negeri dan juga ada yang lagi nonton di Houston nih katanya. Wow. Jadi terima kasih juga buat yang nonton di Houston. Ini sangat saya apresiasi juga dan juga mungkin di berbagai daerah. Saya harap ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebenarnya ini juga ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di daerah timur, kemudian ada yang dari mana nih? Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum bisa ditampung pada waktu ini, mungkin bisa kita kirim jawabannya dari email dari pemateri kita. Gitu nggak Mbak Amar ya? Ya boleh. Insya Allah akan saya jawab pasti insya Allah ya. Oke, siap. Karena waktu yang sangat terbatas, mohon maaf sekali webinar kita kali ini harus kita akhiri dengan sangat berat hati. Saya sebagai moderator sesi meminta maaf apabila banyak kesalahan atau apapun ya dalam membawa acara webinar ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tetap semangat. Yeay. Gimana? Udah disampaikan kan?